Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya tag video ini pada pagi hari. Seperti biasa, pagi hari biasanya banyak iklan ya. Saya ambil habis subuh ngedit sebentar. Setelah itu ambil. Oke, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang RPS ya, kemudian kontrak belajar, termasuk tugas dan sebagainya, penilaian juga. Setelah itu pengantar mata kuliah hukum lingkungan. Nah, sekarang pertemuan kedua kita membahas tentang asas dan fungsi hukum lingkungan. Tapi karena pekan lalu banyak yang tertinggal ya, banyak materi yang tertinggal, saya sisipkan sebentar di pertemuan kali ini biar antara satu dan materi dengan materi yang lain agak nyambung. Baik, sebelum kita mulai, kita akan lihat video dulu bentar tentang Greta Thunberg. Oke, selamat menyaksikan videonya. I just want to make a statement, and if they drag me away, then they will drag me away. A year and a half ago, I didn't speak to anyone unless I really had to. But then I found a reason to speak. Since then, I've given many speeches and learned that when you talk in public, you should start with something personal or emotional to get everyone's attention. Say things like, "Our house is on fire, I want you to panic," or "How dare you?" But today I will not do that, because then those phrases are all that people focus on. They don't remember the facts, the very reason why I say those things in the first place. Since the Paris Agreement, global banks have invested $1.9 trillion in fossil fuels. 100 companies are responsible for 71% of global emissions. Richer countries need to do their fair share and get down to real zero emissions much faster, and then help poorer countries do the same, so people in less fortunate parts of the world can raise their living standards. I still believe that the biggest danger is not inaction. The real danger is when politicians and CEOs are making it look like real action is happening when, in fact, almost nothing is being done apart from clever accounting and creative PR. Nah, itu Greta Thunberg. Saya mengikuti di Instagram juga. Bahkan ada teman saya yang mengubah foto profil Facebooknya dengan foto profil Greta Thunberg sebagai dukungan terhadap aksinya dia. Dan ya, bagi saya dia luar biasa sekali. Dalam usia 16 tahun bisa menginspirasi satu dunia itu luar biasa sekali. Mungkin yang bisa menyamai ya cuman di karakter fiksi doang ya. Kayak Naruto itu kan 17 tahun menyelamatkan dunia shinobi ya kan. Cuma bisa disamakan dengan karakter fiksi, tapi bagi saya yang dia lakukan sangat luar biasa sekali. Greta sangat luar biasa sekali. Di usia yang sangat muda sekali dia menginspirasi. Mari kita hentikan sekolah kita tentang
tentang perusakan iklim, dan ini menginspirasi di banyak tempat. Ini status terakhirnya Girita 3 hari yang lalu. Hari ini kita sukses. Hari ini kita sukses. 100.000 dari kita kembali ke jalan, meminta perubahan iklim. Ada sekitar penentang strikes, penentang di lebih dari 3.200 tempat di seluruh benua, termasuk Antartika. Ini Antartika, tidak ada orang yang tinggal di Antartika kecuali para peneliti, ya, menggunakan masker dan social distancing. Terima kasih setiap orang yang telah tampil. Kita akan terus berlanjut. Perjuangan ini untuk masa depan tidak berhenti di sini. Ini hanya awalnya saja. Ini beberapa pertentangan meskipun sedang dalam masa pandemi. Perjuangan untuk membebaskan dunia dari kerusakan iklim itu tidak berhenti, dan aksi-aksi ini terus berjalan. Karena memang bagi saya, ya, khususnya untuk masyarakat seluruh dunia, iklim itu nanti sangat berpengaruh sekali. Misalnya ada prediksi 2050 bumi yang terus mengalami panas ini karena lapisan lubang ozon yang terus terbuka, ya, menyebabkan gletsernya itu di kedua kutub, ya, mau di Antartika maupun di Arktik, itu mencair dan permukaan laut naik gitu. Jadi nggak tertutup kemungkinan, ya, Jakarta tenggelam, Semarang tenggelam. Kita sudah lihat sendiri, Semarang udah tenggelam berapa tahun yang lalu gitu. Sudah sering banjir rob. Dan juga Grita mengkritik para politisi yang terlalu lip service lah, istilahnya, menggunakan lingkungan sebagai campaign mereka untuk vote saja, ya, untuk suara saja, tidak untuk hal yang nyata. Karena memang misalnya Indonesia sajalah sudah berjanji di KTT perubahan iklim menurunkan emisi karbon, tapi produksi produk penjualan mobilnya terus-terusan meningkat. Kan sama aja bohong. Orang yang paling banyak menyumbang kerusakan ozon itu, ya, kendaraan bermotor, tapi kendaraan bermotor di sini penjualannya meningkat. Malah sama Bapak Jokowi dibuatkan tol, itu kan semakin memudahkan orang, ya, untuk memiliki kendaraan umum, kendaraan pribadi, maaf. Orang semakin berlomba-lomba untuk punya kendaraan pribadi, apalagi dengan masuknya banyak perusahaan yang ke sini, ya, dengan kredit-kredit yang murah, ya, itu gak dikontrol pemerintah belas itu kan. Kredit-kredit murah, orang semakin mudah mendapatkan mobil, ya kan, atau motor, sehingga ya dengan terus berjalan, ya, seperti itu, ya, nggak tertutup kemungkinan mungkin lapisan ozon, maka prediksi ilmuwan, kenyataannya es di kutub itu mencair lebih cepat daripada prediksi ilmuwan. Karena kalau kita lihat sudah nggak jelas lagi. Oke, pertemuan kemarin kita membuka situs IQR, ya, tentang kualitas udara di seluruh dunia, ya, dan Jakarta masuk 5 besar. Kita sudah lihat sendiri, yang pernah ke Jakarta pasti tahu hari-hari jam-jam padat itu, Masya Allah, macetnya itu. Kalau asap udara itu udah kayak kabut gitu, udah kayak kabut. Kalian misalnya main ke Dieng itu kan ada kabutnya seger. Jakarta kabutnya beracun, sudah toksik lah. Dan salah satu kota, ya, di sekitar Jakarta, satelit yang paling parah kondisi airnya itu, air udara maksudnya, Tangerang Selatan. Anda lihat saja lah, ada update IQR itu per menitnya, sekitar update. Saya terakhir update paling buruk Tangerang Selatan, Bekasi, kemudian kota Tangerang sendiri, terus Jakarta, udah parah deh sana. Ya memang sih kerja di sana duitnya banyak, tapi ya gitulah. Dan Indonesia yang paling kualitas udaranya paling baik di Papua, di Nabire. Kualitas udaranya paling baik di Indonesia. Kualitas udara karena memang berkesinambungan dengan hidup seorang, ya, kualitas hidup seorang, kualitas kesehatan seorang. Ada satu pulau di Jepang kalau nggak salah, ya, yang disebut kualitas udaranya terbaik di dunia. Itu hampir penduduknya itu hidup di atas 100 tahun, ya, itulah
saling berkesinambungan lah. Tapi kalau kita kan sukanya wah umur kan urusan Tuhan, bukan urusan kita, tapi itulah apa-apa. Ini Greta Thunberg, saya sangat prefer sekali kalian follow Instagramnya. Kita bisa lihat berbagai gerakan protes di seluruh dunia ya, yang diinisiasi oleh anak yang bolos sekolah. Yang sering digunakan Greta itu School Street for Climate, bahasa dia kan orang Swedia ya, orang Viking, bolos sekolah untuk perubahan iklim gitu kan. Dia menginisiasi, ayo dong kita gak usah sekolah, kita tentang iklim aja gitu. Jadi di satu sisi itu sebagai kritik bahwa ya pendidikan mungkin gak menghasilkan apapun, mari kita menentang dan menginspirasi seluruh dunia. Itu profil Greta, saya sangat sekali prefer sekali kalian bisa mengikuti ini, dan ya kalau bisa ikuti seperti yang Greta lakukan ya. Kita mungkin sudah di atas 16 tahun, sudah 20 tahun ke atas, dan ya kita nggak ngapa-ngapain. Baik, selanjutnya di selanjutnya kita bisa melihat salah satu problem dalam lingkungan adalah pertumbuhan penduduk. Nah, di satu sisi beberapa hari kemarin kita melihat berita bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi tahun 2030. Artinya 10 tahun dari sekarang kita akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu pertumbuhan penduduk dari sisi angkatan kerja. Jadi sisi angkatan kerja itu orang dalam usia produktif kerja 15 sampai 60 tahun, mereka dianggap sebagai angkatan kerja ya. Dan keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita memiliki banyak tenaga kerja dan punya banyak variabel, punya banyak variasi orang yang kemampuan kita akan semakin banyak ya, dan diharapkan 10 tahun ke depan dengan penduduk yang sangat banyak itu kita bisa menguasai banyak sektor dan tidak terlalu bergantung kepada orang luar gitu ya. Artinya kan 10 tahun dari sekarang kita kan bisa belajar tentang kompetensi nih, misalnya di pertambangan, di perbankan, di keuangan, atau di bidang hukum. Kita tidak terlalu bergantung pada ada orang luar karena semakin banyak orangnya. Nah, tetapi ya di satu sisi meskipun penduduknya bertambah, ada efek lainnya ya, ada multiple side effect gitu ya. Pertumbuhan lainnya adalah tentang daya dukung lingkungan. Pertumbuhan penduduk artinya otomatis kebutuhannya juga bertambah. Orang yang biasa di rumah ya satu kakak, satu kepala keluarga yang sehari-hari biasa 1 kilo beras misalnya, sekarang tambah anak, tambah menantu, jadi 2 kilo per hari misalnya. Dan 2 kilo per hari artinya kan secara otomatis permintaan terhadap pasar kan naik ya kan, permintaan terhadap petani kan juga naik ya kan ya, yang biasa jual gabah 1 ton sekarang minta 2 ton karena penduduk yang lain juga cuma satu keluarga, yang lain juga makin banyak kan ya. Terus tapi di satu sisi harus kita pahami secara kritis bahwasanya untuk masalah pangan saja ya, untuk masalah pangan saja berapa banyak sawah yang kita lihat 10 tahun lalu sekarang jadi perumahan. Artinya kan lahan sawah kita kan semakin berkurang, iya nggak? Lahan sawah kita semakin berkurang, kebutuhan kita terhadap pangan sangat tinggi, apalagi orang di Indonesia nggak bisa makan tanpa nasi, ya kan? Kebutuhan kita kan sangat tinggi terhadap nasi, terhadap beras kan sangat tinggi, lahannya berkurang, dan satu lagi, nggak ada yang mau jadi petani. Itu Anda harus mikir loh, Anda harus mikir bahwasanya kita tidak pernah dididik ya untuk bagaimana cara menyelesaikan tentang pangan ini. Pernah nggak lihat anak kecil, cita-cita kamu jadi apa? Jadi pilot, jadi tentara, jadi dokter, jadi guru. Mereka nggak pernah berpikir bahwa yang menyediakan kebutuhan mereka sehari-hari adalah petani. Anda nggak juga mikir. Saya sadar beberapa tahun belakangan kita nggak punya kaderisasi petani. Nggak tahu kita beberapa tahun lagi makan apa, nggak tahu. Kita udah nggak peduli dengan sawah ya, semuanya diubah jadi rumah ya kan. Dan kita nggak usah menyalahkan pemerintah, beras kok impor, lah kowe ra gelem macul, kamu nggak mau ke sawah, ya udah pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan rakyatnya, ya udah impor dari Vietnam. Ya karena orang Vietnam dididik ya untuk jadi petani, mau kita emang mau enggak. Dan itu sudah, apalagi dulu zamannya Pak Harto kan, Indonesia makannya nasi semua sampai Sabang Merauke dikasih nasi, padahal sebenarnya ada diversifikasi pangan. Ya kan, ada nggak usah makan nasi. Saya membiasakan diri untuk beberapa bulan belakangan, konsumsi nasi saya batasi ya, nggak. Tapi ternyata juga ya sehat juga sih, untuk itu. Tapi iya, itu masalahnya salah satunya itu untuk masalah pangan saja. Untuk masalah pangan saja kita sudah kewalahan, sangat kewalahan mengalami pertumbuhan penduduk, apalagi di sektor-sektor yang lain. Itu mungkin secara kuantitatif kita pertumbuhannya penduduk, dan secara kualitatif kita bertambah. Tetapi ya ada tekanan terutama terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup ya, terutama tadi lahan-lahan produktif ya, lahan-lahan produktifnya berkurang sehingga dijadikan perumahan, sehingga jadi ya yang seharusnya itu dijadi ekosistem yang alami dijadiin rumah. Makanya Anda jangan heran kalau ada perumahan-perumahan bekas sawah itu ada ular masuk. Ya karena memang rumahnya awalnya di situ. Bukan salah ularnya. Kita kan enggak, ada ular masuk bunuh. Sebenarnya yang salah itu Anda. Itu rumah, ekosistemnya mereka. Memburu tikus lah, mereka sudah nggak ada tempat ya, di hutan nggak ada tempat, ya udah cari makan. Yang namanya hewan nggak bisa mikir, punyanya instanting ya, berpikir secara cepat, insting mereka seperti itu. Ya saya dulu di sini, kok saya disuruh pergi, ya sama kayak juga. Kalau saya kebetulan dengan Gunung Slamet nggak jauh. Gunung Slamet kan sering mau jeblok gitu, sering panas. Itu kalau panas ternak warga hilang. Ternak warga hilang, dan kemudian lahan sayur rusak ya. Karena apa ya? Karena ekosistem hewan ya yang di atas kondisi pangannya berkurang, dan di atas panas itu turun ke bawah semua. Monyet itu makan di sayur, harimau itu makan ternak. Masih ada loh harimau di Gunung Slamet, jangan salah. Kalau anak pendaki naik Gunung Slamet pasti tahu, Gunung Slamet masih ada. Saya pernah ketemu, teman saya pernah ketemu. Nah itu, jadi sumber daya alam kita semakin terbatas ya. Misalnya air, debit air itu semakin terbatas ya, diambil ke kota, di desa ya, penduduknya tambah banyak, sehingga menciptakan environmental problem atau problem hukum lingkungan ya. Hal ini menyebabkan orang mungkin secara untuk lingkungan itu nggak baik. Nah, tapi di satu sisi kita punya iptek ya, punya iptek ya, yang berfungsi ya. Ada, meskipun kita dalam tekanan, ada iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada alat-alat berat ya, misalnya kita ada satu-satunya tempat yang bisa ditinggali itu perbukitan ya. Sekarang kita punya beko, tulisannya beko, bacanya bego gitu. Untuk mengeruk bukit itu terus jadi perumahan, jadi golf atau jadi apalah. Itu ada iptek ya untuk itu, untuk memanfaatkan lingkungan lah. Tapi di satu sisi juga menciptakan, ada positifnya tapi ada negatifnya juga ya. Misalnya itulah untuk kebutuhan sehari-hari, pasir aja lah. Kebutuhan untuk bangunan itu kan paling utama pasir dan batu ya. Pasir misalnya, pasir itu kan mineral, ambil dari galian C. Galian C berulang kali jadi masalah di Jawa Tengah atau dimanapun ya. Gali ya, namanya galian tuh yang jaga gali ya kan, menyebabkan problem lingkungan. Di tempat saya menjadi problem karena pas ngaduk ke bawah itu kena aliran mata airnya ke bawah rusak semua, jadi diprotes kemarin ya, saya juga ikut terlibat. Nah itu ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pula pada lingkungan itu kalau negatif. Jadi semakin banyak orang ya,
kalau tidak ditangani secara baik juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi bonus demografi itu sebenarnya dilema. Anda kalau kemudian punya penduduk di atas 300 juta, at least katakanlah 400 juta, ya, Anda juga bisa kayak Cina. Cina itu di atas 1 miliar kan, hampir mendekat 1 miliar kan, 1 miliar ke atas. Tapi penduduknya bisa maju karena mungkin pengaturannya benar. Nah, apakah ada yang gagal? Ada. India contohnya, itu tanggaan dengan Cina kan kayak mau perang tuh, rebutan dataran tinggi Tibet, ya kan? Itu India banyak tuh, hampir di atas 1 miliar. Tapi lihat, apakah nggak ada di sana, nggak ada orang kaya? Ada. Orang pinter ada, tapi timpang antara pinter yang bodoh terus apa yang kaya dengan yang miskin itu sangat timpang sekali India, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial, kemiskinannya tampak banyak dan India nggak mampu meredam mampu mengatasi bonus demografi yang sangat banyak sekali. Apalagi dengan kepemimpinan dari Narendra Modi sekarang ya namanya, presidennya yang terlalu ultra nasionalis, sehingga menyebabkan nggak begitu berdampak gitu ya. Oke, kemudian nah ini kita juga lihat bahwa penambahan lingkungan hidup itu juga tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, logikanya dengan pertumbuhan lingkungan hidup, ya, pertumbuhan penduduk dunia yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, terjadi intensitas atau eksploitasi sumber daya alam yang terus meningkat. Misalnya untuk resort minyak, air, udara, terus tanah, ya kan, mineral itu sesuatu yang terkandung di dalam tanah, emas, itu kan terus digali terus ya kan, dan di satu sisi menyebabkan persediaannya menipis. Ya, cadangan minyak misalnya di Indonesia, Blora aja cepu ya, katanya itu udah menipis, kotanya udah begitu sepi, nggak begitu banyak atau di mana lah tentang sediaan yang kita harus siap-siap untuk itu, untuk pembaruan energi ini kan lagi ramai, tapi nggak tahu Indonesia kayaknya lebih politis ya daripada saintifik atau lebih berbasis kebijakan yang objektif. Saya kalau udah politis udah angkat tangan aja, nggak bisa dijelaskan dengan akal gitu kan. Nah, dengan sumber daya alam yang lingkungan yang kepada kelangkaan, terjadi perebutan. Ini istilahnya sudah sunatullah lah ya, sudah sunatullah. Kalau terjadi persaingan ya, artinya misalnya air yang di satu tempat itu cukup untuk 100 orang, tapi ketika penduduknya bertambah kan berarti kebutuhan orang kan semakin banyak kan di situ, dan dengan debit airnya kan semakin mengecil, pertumbuhannya semakin banyak, yang diperebutkan semakin banyak, dan kita tidak heran ya kemudian ada konflik untuk pemberebutan sumber daya alam. Itu sudah biasa sekali. Orang sudah mafhum bahwa Amerika menyerang Irak tahun 2003 invasi ya, bukan hanya untuk menggulingkan Saddam Hussein, tapi menyerbu apa? Satu, menyerbu artefak kuno. Dua, menyebut minyak. Karena Amerika melindungi Kuwait. Waktu itu kan Irak kan invasi Kuwait ya kan. Dan Irak punya ladang minyak gede gitu kan. Dan itu jadi konflik internasional udah biasa sekali hal itu. Atau belahan emas aja lah, Anda lihat ya, negara di Afrika itu yang namanya negara di Afrika itu udah kacaunya kacau itu rebutan apa? Rebutan emas loh. Kongo itu hancur karena apa? Karena rebutan lahan emas. Yang perang itu antar suku, yang biayai orang luar ya. Setelah mereka mati semua, perang saudara, emasnya diambil. Itu dari dulu, konsesinya dari dulu, ya kan? Nah, karena ada konflik, kemudian dibuat aturan biar nggak konflik, meskipun sebenarnya tetap konflik, ya kan? Masih tetap konflik, dikembangkan aturan, ya biar gimana rebutannya nggak terlalu kelihatan gitulah istilahnya gitu. Ini
tinggal 1 nih atau tinggal 4 nih ya, akhirnya tinggal 4 slot gitu. Ayo siapa? Ya, akhirnya dibuat aturan. Ya yang main juga mereka-mereka juga ya, nggak jauh-jauh amat lah. Pemainnya mereka, aktor-aktornya mereka juga. Ya, perebutan sumber daya alam itu sudah masif dengan bertambahnya orang, kebutuhannya semakin banyak. Tetapi di satu sisi sumber daya alam nggak mampu memenuhi itu, ya terjadi persaingan, terjadi perebutan, terjadi konflik, ya kan. Dan di saat yang bersama juga terjadi pelanggaran HAM. Freeport saja, Anda tahu Freeport? Freeport itu tahun ditemukan 62, ditemukan apa, tambang biji emas di Grasberg, pegunungan Grasberg itu tahun 62. Dan Anda tahu kontrak karyanya itu tahun 67, setelah PMA, setelah undang-undang penanaman modal asing, Pak Harto naik 66, dan kemudian 67 langsung dibuat undang-undangnya, undang-undang penanaman modal asing, dan dibuat kontrak karya dengan Freeport, kalau nggak 67, 68. Dan Anda tahu, tahun 70 Papua baru masuk Indonesia lewat Pepera, 70 atau 69 saya agak lupa ya. Anda bayangkan Indonesia melakukan kontrak karya di atas tanah yang bukan miliknya, karena masih dalam sengketa waktu itu. Papua masih dalam sengketa di PBB, tapi sudah dilakukan kontrak karya, dan itu berhasil karena Freeportnya punya orang Amerika yang punya PBB, jadi ya oke saja lah ya. Tapi itu yang Anda lihat, harus itu kenyataan seperti itu. Dan itu terjadi banyak pelanggaran HAM, misalnya di Freeport sendiri, Amungme dan suku apa saya agak lupa, itu terutama Amungme kan yang punya gunung itu kan akhirnya dirampas. Saya punya buku, nanti kapan-kapan kita bahas tentang suku Amungme yang mendapatkan teror, yang mendapatkan kekerasan, yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya oleh Freeport. Baik, mari kita lanjutkan pembahasannya tadi tentang kekurangan sumber daya alam. Nah, perlu kita tahu bahwa dalam sejarahnya kita pernah beberapa kali melakukan banyak pertempuran. Jadi saya ingat cuplikan percakapan di novelnya Esa Mintarja, apa ya, Api di Bukit Menoreh. Nah ya, bahwa sejarah manusia itu sebenarnya adalah sejarah perang. Kita berulang kali perang untuk memperebutkan sesuatu, memperebutkan sumber daya alam terutama. Nah, kita mari dari era yang awal itu. Dulu kita pernah saling berebut hewan buruan ya, karena masih dalam kondisi alam masih bebas dan sumber makanan hanya hewan buruan. Kalau baca di bukunya Sapiensnya siapa namanya, Yuval Noah Harari ya, kita pernah dalam masa itu belum bisa mendomestifikasi tumbuhan, jadi belum bisa bertani ya. Jadi karena belum bisa bertani, masyarakatnya nomaden, jadi berebutannya sumber hewan gitu ya. Nah itu tapi berlalu cepat. Kemudian kita banyak berebut dengan tanah, jurisdiksi kekuasaan. Kita berebutan wilayah antar satu wilayah dan wilayah yang lain, kita saling berebut. Itu biasanya kerajaan-kerajaan memperluas kekuasaannya. Mereka saling berebut. Kenapa tanah? Direbut karena tanah memberikan pajak. Raja nggak usah kerja, dia menerima pajak saja, dan dia tugasnya hanya berperang, merebut satu enclave ya, atau tanah yang lain gitu ya, direbut semuanya. Dia hanya bertugas melindungi, ya makanya dari pajak gitu. Dia ngambil ke gilda ya, di Eropa namanya gilda. Dari gilda diambil ya, rebutan. Di Indonesia juga sama, rebutan kekuasaan, rebutan wilayah, dan berulang kali dilakukan dengan perang. Dan kita pernah juga dalam kondisi kita berebut rempah-rempah. Kebetulan tadi malam saya baca biografinya Raffles, dan saya menemukan fakta menarik bahwasanya rempah-rempah yang dulu di bawah VOC sebelumnya dikuasai, dimonopoli oleh Portugis yang kemudian kalah. Kemudian Belanda masuk dan monopoli, kalah lagi, dan kemudian Inggris. Dan itu yang bertarung bukan negara, tapi perusahaan. EIC itu kan perusahaan, dan juga VOC itu perusahaan, Vereniging Oost Company, itu perusahaan, bukan miliknya orang Belanda aja. Jadi perusahaan multinasional pertama di dunia itu VOC, dan perusahaan terkaya sepanjang sejarah karena dia
untung hampir 400%. Ya karena rempah-rempah itu. Karena kenapa rempah-rempah di Eropa mahal? Nggak bisa tumbuh selain di daerah tropis dan yang paling banyak ada di Maluku. Waktu itu yang berdagang adalah pedagang Arab yang dibawa oleh ke Venesia, dan di Venesia itu jadi obat masuk angin, dan di Eropa dingin ya, dekat kutub dingin, kemudian ketika dijual ke utara sangat mahal sekali, terutama wilayah Skandinavia, Inggris, Paris ya, Eropa sebelah sana ya, yang musimnya agak dingin, dijual di sana dan sangat laris. Yang kemudian bahkan saya baca rempah-rempah harganya lebih mahal daripada emas. Kemudian itu berlalu, rempah-rempah berlalu, kita berebut emas juga, maaf belum saya catat, kita sempat berebut emas dan sempat berebut minyak juga di tahun 70-an. Kita pernah lihat ada kelangkaan minyak yang disebabkan oleh King Faisal dari Arab Saudi menahan minyaknya karena masih perang dingin dengan Israel ya. Itu salah satu berita rebutan minyak juga, dan kita juga melihat Amerika telah melakukan invasi terhadap Irak ya, menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein, dan sebenarnya mereka juga ngambil minyak dan artefak-artefak peradaban Mesopotam kuno ya, itu diambil semua, dan minyaknya juga sama. Terutama ini politik internasional ya, Amerika ingin menjaga pasokannya terutama dari Kuwait, karena waktu itu sebelumnya kan Irak invasi Kuwait ya, rebutan minyak juga di Kuwait, itu rebutan minyak juga ya, rebutan minyak ramah. Dan sekarang beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Vanda Di Siva bahwa perang kita beberapa tahun ke depan bukan rebutan minyak, bukan rebutan rempah-rempah, bukan rebutan emas, juga bukan berebut tanah lagi, karena tanahnya sekarang sudah banyak tidak produktif ya. Dan juga sekarang kalau untuk rumah, sekarang ada rumah susun, sehingga rebutan tanah tidak relevan lagi. Kedepannya kita adalah rebutan air. Kita akan sangat berebut air karena sumber air, debit air di banyak mata air itu berkurang, sedangkan sekarang pertumbuhan orang semakin banyak. Di Klaten saja ya, Klaten itu salah satu sumber air ya, daerah dengan sumber air terbaik di Indonesia ya. Sebelum ada perusahaan internasional masuk ya, perusahaan ADK, air dalam kemasan masuk di Klaten, itu ada sekitar 25 mata air, dan sekarang hanya 7 mata air di permukaan. Semakin berkurang ya, semakin berkurang, dan ya begitulah ya. Ini berita terbaru, Wall Street sekarang mau memperdagangkan air, komoditas baru air ya, dan ini akan sangat ya, beberapa tahun ke depan akan sangat mengerikan gitu ya. CME perusahaan kemudian bayar 1, banyak banget ya. Will launch late this year, paling tidak akan launching akhir tahun ini. CME, gila, 1,1 billion dolar. Dan ini introduksinya sangat mengerikan ya, hampir 2/3 populasi di dunia akan kekurangan air di tahun 2025. Jadi krisis di depan kita ke depan yang paling bahayakan adalah krisis air. Sadar tidak sadar ya, kita akan masuk dalam krisis itu. Kita krisis belum selesai, masih dihantam krisis yang lain. Oke, selanjutnya kita akan sedikit refleksi dulu terlebih dahulu tentang kekayaan Indonesia. Kita tahu Indonesia akan kaya flora dan fauna, geografinya sangat banyak, sumber daya alamnya sangat banyak ya. Sumber daya berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, ternakan, perkebunan, serta pertambangan energi. Jadi Indonesia itu sudah kaya sekali ya. Makanya saya agak masuk itu ceramahnya Gus Muwafik bahwa orang Jawa dulu ya didakwahkan dengan Islam itu tidak dengan ditawari dengan surga, karena nggak ada bayangan tentang surga, bayangan tentang air yang mengalir terus di pohon-pohon gitu kan. Lah di Indonesia udah banyak gitu, lah ini surganya gitu, ngapain saya masuk Islam, orang di sini saja saya sudah lihat gitu. Jadi caranya masuknya bukan ditawari surga gitu. Kalau mungkin orang Arab mungkin bisa karena kondisinya gersang, imajinasi mereka tentang air yang mengalir gitu
tentang sungai-sungai yang mengalir di tengah pohon-pohon itu mungkin masuk, tapi di Indonesia nggak mungkin. Nggak mungkin didakwai seperti itu, nggak mungkin. Kata Gus Muafik, tapi saya pikir ada benernya juga ya. Tanah kita sangat kaya gitu dengan letak geografisnya karena daerah tropis yang disinari matahari sepanjang tahun ya, sehingga menyebabkan kita lebih tumbuhan-tumbuhan di sini banyak, dan banyak tanaman-tanaman endemik tropis ya yang nggak ada di daerah lain gitu ya. Saya punya temen di luar itu ya, dia kalau beli beras itu sama orang-orang Vietnam, kadang bumbunya juga kurang gitu. Jadi testingnya nggak dapet. Untuk masalah rasa Indonesia nomor 1 lah ya. Masalah rendang, makanan terbaik di dunia itu kan rendang, berulang kali dapat. Itu bumbunya orang luar nggak bisa buat itu. Spaghetti enaknya kayak apa ya, nggak bisa ngalahin rendang. Atau soto nggak bisa ya. Itu letak geografis Indonesia sangat menguntungkan, dan kita juga punya konstitusi. Konstitusi kita mengamanatkan pembentukan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu caranya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan rakyat. Nah, itu nanti baca konstitusi hijaunya Jimli Asidiki, atau konstitusionalisme agraria dari Yanja Arizona, mahasiswa Leiden. Baca bagus itu buat untuk introduction saja. Kemudian kita berlanjut ke kenyataan bahwasannya perlindungan lingkungan itu bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi secara mondial atau secara duniawi, bahwa kita harus menyadari bahwa dunia itu bukan sesuatu ekologi yang terpisah, tapi fenomena yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain secara fundamental. Nah, ini ada pendekatan secara etika ya, maksudnya ya, mengakui bahwa semua makhluk hidup memandang manusia tidak lebih dari satu untaian dalam jaringan kehidupan. Dengan demikian, solusi yang harus dilakukan adalah perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan berkelanjutan ke pembangunan berkelanjutan ekologi. Jadi nggak hanya membangun rumah doang, tapi juga memperhatikan lingkungan sekitar gitu ya. Jadi nggak hanya membangun nebang pohon buat sumur aja, tapi bagaimana kemudian membiarkan pohon itu kita tumbuh berdampingan gitu. Eco-developmentalism itu seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kita kan kalau mau bangun rumah itu kan harus nebang pohon yang lain-lain ya kan. Kita harus merubah ekosistem terlebih dahulu, baru kemudian kita membuat ekosistem manusia. Tapi ini enggak, kita harus hidup berdampingan, lebih nature. Sekarang kan banyak ya arsitektur posmo yang mengkombinasikan dengan nature ya kan. Misalnya dia rumahnya ditumbuhi daun apa sih itu namanya, yang ditumbuhi tanamannya agak banyak, jadi biar lebih kesadaran untuk hidup secara ekologis itu semakin tumbuh gitu. Nah, kemudian kita harus belajar juga, tapi kenapa kemudian ada orang yang memandang bahwasanya bumi itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk manusia, tapi kita tidak pernah mempertimbangkan keseimbangan, kita tidak pernah mempertimbangkan ekologi, dan kita tidak pernah mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Nah, ini ada sudut pandangnya. Kita belajar sedikit tentang etika. Nah, ada 3 yang mungkin bisa kita pelajari, yaitu antroposentris, biosentris, dan ekosentrisme. Nah, pertama kita belajar tentang antroposentris. Sedikit saja saya bahas ya. Antroposentris itu, antropo itu manusia, antroposentrisme itu pusat ya. Jadi antroposentrisme itu pusat yang memandang bahwasanya manusia itu pusat alam semesta. Sebelumnya kita memandang bahwasanya ada paham namanya heliosentris, atau matahari itu pusat alam semesta. Ya, itu berkembang setelah antroposentris. Itu heliosentris sebelumnya berpandangan bahwa ada banyak pandangan ya, bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Itu penganut bumi datar seperti itu. Bumi itu pusat alam semesta. Kemudian matahari pusat alam semesta. Nah, ini manusia itu pusat alam semesta.
Maksudnya apa? Bahwa maksudnya adalah manusia adalah makhluk yang paling unggul di alam semesta. Sehingga dengan kenyataan bahwa mereka adalah orang yang paling unggul, adalah makhluk yang paling unggul, mereka bebas melakukan apapun. Mereka boleh melakukan apapun untuk kepentingan manusia, ya, untuk kali lagi untuk kepentingan manusia. Karena dia yang paling hebat, maka semuanya harus bermanfaat bagi saya, ya. Nah, awalnya antroposentris ini lahir dari perlawanan terhadap agama-agama di barat, yang kemudian melahirkan konsep pengetahuan modern yang berkembang beberapa abad belakangan. Kita nanti kalau mau belajar ini ya terpisah saja ya, nggak jadi di sini karena sangat panjang sekali. Tapi pada intinya ya, antroposentris itu perlawanan terhadap agama yang dominan waktu itu di barat yang tidak memanusiakan orang. Pahamnya lebih ke teosentris, itu bukan antroposentris. Ketika teosentris banyak terjadi misalnya pemburuan orang-orang yang dianggap heretik atau bid'ah, ya, yang menggabungkan kepercayaan Yunani kuno dengan pertentangan agama, ya, dengan agama waktu itu, akhirnya membuat membuat pertentangan. Akhirnya memandang, loh, agama bukan pusat segalanya adalah manusia. Itu kritik terhadap waktu itu, sehingga antroposentris lahir. Sehingga karena memandang bahwasanya alam semesta itu di bawah saya, ya, secara hierarki, bahwa saya lebih unggul daripada makhluk yang lain, ya, saya yang menguasai alam semesta, maka lingkungan hidup hanya subsistem, ya. Alam dan lingkungan hidup itu hanya untuk kepentingan manusia saja, bukan untuk dilestarikan. Loh, saya itu yang paling unggul, kedudukan saya itu yang paling tinggi. Lingkungan hidup itu harus dimanfaatkan. Karena apa ya? Karena manusia pusat alam semesta. Di pandangannya ini lahir dari sini. Ya, nah. Kemudian ya, karena itu manusia bebas merusak alam, bebas melakukan pencemaran lingkungan, bebas melakukan apapun, ya, karena memandang dirinya itu unggul. Sebenarnya ini lebih ke barat, ya, orang rasisme kan. Itu kalau Anda lihat cerita-ceritanya di orang-orang petualangan zaman dulu kayak gitu. Jadi memandang yang paling manusia adalah saya, bule gitu ya kan. Orang rambut blondi. Yang paling manusia adalah saya, kamu bukan manusia. Kalau kita lihat beberapa cerita-cerita dulu ya, atau film-film modern sekarang lah, kalau pasti barat yang diunggulkan, orang bule yang diunggulkan. Satu ceritanya Keanu Reeves aja lah di 47 Ronin ya, di Jepang itu kan sebenarnya nggak ada ceritanya Keanu Reeves atau bule ikut pemberontakan para Ronin, nggak ada, tapi jadi tokoh utama. Nah ya, seperti itulah kira-kira yang paling unggul orang barat. Sampai sekarang Anda ketemu bule-bule pasti rasis, memandang orang Asia rendah. Ya seperti itu dulu lah gambaran orang barat terhadap alam semesta, ya, memandang saya yang paling unggul gitu. Jadi ada semacam kesombongan diri bahwa mereka itu paling hebat. Nah, karena kemudian banyak merusak alam, ya, banyak merusak ekologi dan banyak merusak ekosistem, antroposentris ini mendapat kritik secara tajam dan etika biosentris. Dan ekosentris biosentrisme ya kira-kira kebalikannya lah. Nah, biosentris itu manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk sosial saja atau sebagai manusia yang memiliki kekuasaan, tapi adalah sebagai makhluk biologis atau makhluk ekologis. Jadi manusia itu harus sebenarnya kedudukannya sama dengan makhluk hidup yang lain gitu kan. Ya, sehingga dari itu manusia wajib menjaga lingkungan. Ini perkembangan etika filosofi saja sih. Kita bahas sedikit lah untuk dasar. Nah, kemudian ini yang penting lagi ya. Kenapa kemudian fungsi dari hukum lingkungan kita pelajari ya, karena ini ada tarik menarik antara kepentingan negara, kepentingan ekonomi, investasi, dan kepentingan lingkungan hidup. Ini kenapa kemudian harus ada hukum lingkungan. Ya, selain tadi negara mengamanatkan bahwasanya negara menjaga dan mengakui lingkungan hidup, negara juga sebagai penengah. Kita lihat bahwasanya kepentingan ekonomi seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah penambahan kapital
penambahan modal. Jadi bagaimana modal sekecil-kecilnya menghasilkan untung sebesar-besarnya, ya kira-kira seperti itu. Nah, termasuk juga dalam menjaga etika lingkungan. Nah, menjaga etika lingkungan misalnya ya di kalau ada misalnya satu perusahaan menyebabkan aliran sungai itu menjadi kotor karena limbah, ya kan. Misalnya dia diwajibkan oleh undang-undang itu untuk membersihkan atau membayar kompensasi. Nah, bayar kompensasi itu kan nggak murah, ya. Kalau kepentingan ini ya paling nggak saya nggak usah bayar kompensasi, karena untung saya nanti sedikit. Karena sebagian dari keuntungan saya harus untuk bayar kompensasi. Itu kan artinya berlawanan dengan logika ekonomi kalau seperti itu. Dan juga bertentangan juga dengan logika investasi. Investasi ya seperti itu. Kita ngeluarin berapa, untungnya berapa, ya kan? Paling nggak ada penambahan kan dari modal awal. Nah, semakin banyak pengeluaran, berarti pendapatan kita semakin sedikit. Nah, pendapatan kita semakin sedikit. Ya mungkin untuk bayar pajak, bayar pegawai, atau untuk ongkos produksi, dan kemudian misalnya untuk perbaikan lingkungan. Coba Anda bayangkan untuk perbaikan lingkungan nggak ada aturannya. Perusahaan enak, untungnya semakin banyak. Sekarang mending ada CSR gitu kan. Salah satu, meskipun banyak dikritik karena ya itu mainan aja sih. CSR-nya kurang gede atau gimana lah. Nah, beda dengan kepentingan lingkungan hidup. Kepentingan lingkungan hidup paling utama itu ekosistem. Coba kalau ekosistemnya rusak, itu nggak bisa diganti dengan biaya apapun. Misalnya dengan ekosistem sungai ya, airnya kotor ya, kemudian orang dulu semakin memanfaatkan sungai untuk apapun ya, untuk mandi, untuk minum, untuk ya segalanya ya. Makanya dulu pemukiman awal link awal itu bukan di kota tapi di pinggir sungai, dan kita masih bisa lihat itu di Sumatera. Kotanya itu mengikuti sungainya gede, masih bisa dimanfaatkan, nggak kayak di Jawa sungainya itu di belakang dan buat tempat buang sampah. Itu perbedaannya gitu. Nah, ekosistemnya itu harus dijaga ya, karena kalau nggak dijaga ya karena kehidupan kita di situ nggak bisa dibayar dengan apapun. Nah, karena kepentingannya saling berbeda, kemudian di sini ada negara dan hukum lingkungan serta penegakannya untuk menengahi hal ini. Karena kalau nggak di tengah ya nggak selesai. Di satu sisi negara juga butuh ekonomi untuk memutar roda perekonomian kan, dia butuh ekonomi, tapi negara juga butuh kelestarian lingkungan selain untuk menjamin bahwa itu merupakan tugas negara, dan itu juga merupakan bagian dari upaya negara menjaga kesehatan warganya. Jadi menjadi kewajiban negara. Kalau nggak ada itu ya buat apa ada negara gitu kan, kalau lingkungan hidupnya masih rusak gitu kan. Dan juga masyarakat juga bayar pajak juga ke negara untuk bagaimana mereka mendapatkan hak-hak dasarnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa harus ada hukum lingkungan ya, untuk menengahi ini secara realitas, untuk menengahi kepentingan ekonomi dan investasi dan kepentingan lingkungan hidup. Jadi bagaimana dua-duanya tetap berjalan. Dengan mungkin agak berat sebelah, lebih ke konservasi lingkungan karena ya itu lingkungan itu sesuatu yang nggak bisa diuangkan dengan apapun. Anda bayangkan udara itu misalnya rusak, nggak bisa diuangkan dengan apapun. Ya misalnya itu menyebabkan kematian, ya kematian emang bisa dibayar? Nggak ternilai itu. Cuma mungkin ada kompensasi dan yang lain, tapi nggak bisa. Itu kenapa kemudian kita memandang bahwa hukum lingkungan itu penting untuk menengahi hal itu. Kemudian untuk asas-asas hukum lingkungan saya ngambil dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 ya, tentang perlindungan hukum lingkungan. Kita bahas lewat ini aja lewat aslinya. Nah, ini Undang-Undang 2 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan hidup. Asas-asasnya itu ada di pasal 2. Yang pertama ada asas tanggung jawab negara ya.
Maksudnya negara menjamin memanfaatkan sumber daya alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Ada 10 nanti ya, asas-asas perlindungan lingkungan hidup. Kemudian negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Kemudian negara juga mencegah dilakukannya kegiatan memanfaatkan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Ini rame nih nanti, karena ada Omnibus Law yang kita akan bahas nanti. Saya masih belajar sedikit tentang Omnibus Law ya. Karena banyak pasal yang kemudian merupakan baik dari sisi ketenagakerjaan maupun dari sisi lingkungan hidup. Yang sudah disahkan itu undang-undang revisi undang-undang mineral dan batu bara. Salah satunya kemarin yang dilakukan misalnya untuk tambang batu bara ya, itu memperluas WIUP atau wilayah izin usaha pertambangan yang sebelumnya berapa itu jadi 50 hektar minimal, jadi luas banget, dan proses perpanjangan tidak melalui tender. Jadi misalnya nih ada satu wilayah izin usaha pertambangan diberikan izin ya, PT A diberikan izin untuk menambang di wilayah tersebut. Setelah selesai izinnya itu biasanya harus melalui lelang. Ini mau dianu siapa lagi nih? Ini enggak, perpanjangannya langsung aja karpet merah, bener ya tuh. Dan ini negara saya pikir sedang dalam masa kacau ya, karena banyak aturan perundang-undangan yang di challenge ya, di challenge karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua adalah asas kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang punya kewajiban tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap samanya dalam satu generasi, upaya pelestarian dari ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga ada asas keserasian dan keseimbangan. Nah ini penting ya, karena memperhatikan banyak aspek kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Ini asas-asas saja ya. Ini asas yang paling susah dipraktekkan. Misalnya untuk keseimbangan ekonomi ya, sosial, budaya, terutama ekonomi ya agak deal-dealnya agak susah gitu kan. Kalau ekonomi kan punya agen atau punya orang yang bisa bersuara, pengusaha. Kalau lingkungan siapa yang bersuara? Nggak ada kan, hampir nggak ada. Ya paling aktivis